Oke, untuk waktu sudah menunjukkan 20.25. Untuk sesi malam ini tadi sudah kita buka cukup lama, berhubung beliau yang terhormat Bapak Bambang Sutrisno, Ketua DPD RI Komisi 3 sudah rawuh di tengah-tengah kita. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak untuk memberikan sedikit saran atau monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus GTKH NK Busep Bulan, ini malah belum kenal, tadi udah ngobrol di bawah dan honorer GTHNK, dan Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, tidak lupa panitia pelaksana. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak dalam suatu apapun. Bapak yang saya hormati, tentunya malam ini adalah malam bagi sharing bagi kita semua. Ini kalau menurut undangannya kan menyampaikan hasil pertemuan dengan staf kepresidenan, ya. Jadi justru kita bisa sharing nanti. Bapak yang saya hormati, pada malam hari ini kami dapat undangan ataupun WA dari Mas Ari dari Sukoharjo, katanya ada pertemuan, bisa Anda hadir. Ya, insya Allah kalau memang kami longgar, saya usahakan. Akhirnya saya jadwalkan, dan alhamdulillah pada malam ini kami bisa di tengah-tengah Bapak sekalian. Pada kesempatan ini mungkin kami juga akan saya sampaikan beberapa hal, terutama yang sedang hangat kaitannya dengan nasib kita semuanya, terutama dari GTK HNK ini, dengan kebijakan merekrut 1 juta guru dengan usia di atas 35 tahun. Bapak yang saya hormati, memang sejarah P3K ini sudah berjalan, tapi memang baru akhir-akhir ini dapat solusi. Yang pertama adalah tahun 2019 sudah dilaksanakan tes P3K, tapi terkatung-katung sampai baru didapatkan Perpres nomor 38 dan Perpres nomor 98 tentang penggajian, sehingga mestinya waktu itu kami sudah merasa sudah lega, artinya jalan menuju P3K sudah tidak ada hambatan. Apalagi yang tahun 2019 yang lulus mestinya sudah proses angkatannya sudah clear kan itu, tapi ternyata di tengah jalan masih banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi. Kami dapat keluhan ada beberapa teman yang ternyata sudah lulus P3K tidak bisa diangkat. Bahkan ada juga yang lebih menyedihkan lagi, pada tahun 2013 mereka sudah lulus CPNS, dianulir, tidak bisa diangkat, ikut P3K lagi, lulus juga tidak bisa diangkat. Nah, ini bagi kita adalah perhatian semua, supaya nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pertama kaitannya dengan masalah rekrutmen guru 1 juta ini, yang pertama tolong dipastikan dulu pemerintah
daerah mengusulkan formasi. Jadi kalau pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi, sama saja kita tidak akan ada kesempatan. Contoh aja yang tahun 2019 itu ada 165 kabupaten kota yang tidak mengajukan untuk tes P3K, sehingga ini akan menimbulkan kendala. Akhirnya daerah itu juga tidak bisa menyertakan honorer untuk ikut tes P3K, sehingga dengan adanya pengangkatan sekarang mereka akan berdiri. Selanjutnya mungkin juga dipastikan juga kesiapan administrasi kita. Kalau administrasi kita dirapikan, artinya jangan sampai nanti pas kita saatnya baru tahu kita sudah perjalanan panjang atau ada kendala. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah lulus, artinya sudah lulus kan mulai dari verifikasi sudah masuk mesinnya kan itu. Setelah lulus di audit dengan BPKP ternyata ada yang tidak, sehingga tidak bisa diangkat. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menerima program P3K ini. Istilah Pak Menteri kan bukan pengangkatan kan itu, ini adalah seleksi. Ini banyak teman-teman yang masih memperdebatkan, wah kalau bisa diangkat, dan itu mau kita kan seperti itu. Tapi dengan kebijakan pemerintah yang seperti itu, mari kita juga harus menyesuaikan. Karena kalau kita berdebat itu saja, nanti justru kita kehilangan esensi yang sebenarnya. Nah, ini adalah bagaimana langkah kita, ya kita belajar lagi masalah modul-modul yang ada. Kita tidak usah khawatir dengan yang orang baru yang dites itu. Saya rasa kalau kita semangat belajar modul yang ada, nanti insya Allah kita akan bisa menguasai materi apa yang diteskan ini. Bagi yang fresh graduate pun, seandainya mereka ikut tes, kalau udah belajar dengan modul-modul, saya rasa juga agak kesulitan. Jadi makanya kita memang sekarang tuh kalau kita diajak belajar lagi rasanya memang agak berat kan itu. Tapi inilah perjuangan kita, perjuangan terakhir, artinya kan gitu. Kapan lagi? Karena kesempatan ini kan udah kita perjuangan bertahun-tahun ya, mungkin berpuluh-puluh tahun ini kita perjuangan. Ini udah ada pintu yang sudah membuka, sehingga ini kita harus bisa menyesuaikan, persiapkan diri kita, mudah-mudahan nanti kita bisa lolos semuanya. Ini adalah harap kita, supaya nanti kita istilahnya dalam menghadapi tes ini sudah terbiasa dengan contoh soal yang sudah. Karena modul itu biasanya tidak jauh dari materi yang akan diujikan. Karena biasanya modul-modul itu dibikin orang yang biasanya tim-tim yang bikin. Jadi ini kita percaya di situ. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, bagaimana yang jelas kita harus adaptasi. Artinya maunya kita kan diangkat, maunya kan gitu kan itu. Tapi pemerintah kan katakan seleksi. Nah ini adalah ada perbedaan. Ya tentunya kita sudah ada pintu, ya sudah kita menyesuaikan. Karena nanti kalau kita berdebat terus masalah ini, nanti kehabisan energi, tidak konsentrasi belajar, sehingga nanti kita justru tinggal momen yang baik ini. Karena terus terang aja masalah ini adalah suatu kebijakan yang luar biasa. Karena perdebatan guru ini sudah dari tahun berapa ya, antara pusat dan daerah itu selalu terjadi perbedaan. Dulu kita dari daerah berteriak-teriak mengatakan kita kurang guru, di pusat mengatakan cukup. Nah, ini informasi terakhir setelah ada forum group discussion yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar, mengundang dari Kemenpan dan Kementerian Pendidikan, disandingkan data-data itu, akhirnya baru disadari bahwa ternyata guru itu adalah masih kurang. Nah, ini adalah kondisi yang sebenarnya. Dan kenyataan yang ada sekarang, banyak sekolah yang dapat dikatakan guru ASN-nya tinggal 1 atau 2. Bahkan ada sekolah yang sama sekali tidak memiliki
ASN. Ini kalau tidak salah kami kemarin di mana, di daerah itu ada suatu, kami kan keliling itu, ada daerah tuh satu sekolah itu tidak ada yang ASN, sehingga otomatis kepala sekolah diambil oleh sebelah, termasuk untuk pengelola BOS pun diambil oleh sebelah, sehingga ini ada, tapi ini tidak dipahami oleh pemerintah pusat. Ini yang beberapa hal yang tentunya kita suarakan terus. Selanjutnya dengan kondisi yang 1 juta guru juga menyisakan suatu persoalan. Antara lain masih ada teman-teman kita yang belum terakomodir. Antara lain adalah PTT guru agama kan itu. Ini yang kadang-kadang kami juga ya gimana ya, mengambil kebijakan kok tidak secara keseluruhan gitu loh. Artinya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan kan mestinya tahu sekolah itu butuhnya tenaga itu kan, di samping guru kan tenaga administrasi juga kan, guru agama juga butuh sekali. Nah, ini kadang-kadang saya kadang-kadang bingung kebijakan dari pusat, padahal di pusat orang pintar-pintar semua. Makanya ini udah catatan-catatan udah kami pastikan, insya Allah nanti kalau ketemu kementerian akan kami sampaikan. Contoh aja, sekolah dasar kalau tidak ada tenaga operator, saya rasa lumpuh. Operator itu kan tugasnya semuanya, termasuk aset, SPC, BOS dan sebagainya. Tapi ternyata tidak diakomodir. Ini kadang-kadang menimbulkan beberapa persoalan. Ada juga yang berusaha dari PTT berusaha menjadi pindah ke GTT. Nanti tolong nih betul-betul dicermati ini. Artinya apa? Ijazahnya bagaimana kan itu. Nah nanti ini saya khawatir nanti waktu ada pemeriksaan dari BPKP ini akan menjadi temuan. Jadi pas lulus nanti ini, tapi ini yang jelas harapan saya bahwa apapun jangan mencoba-coba untuk merekayasa suatu administrasi. Nanti suatu saat kalau terjadi pemeriksaan akan ketahuan. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyiapkan sebaik-baiknya supaya nanti secara administrasi bisa memenuhi persyaratan, dan tentunya harapan kita kalau udah lulus ya dapat diangkat semuanya. Harapan saya seperti itu, karena mohon maaf kesempatan pengangkatan 1 juta guru itu saya rasa kayaknya dari tahun 2021 ini aja. Tahun berikutnya kita belum tahu ada atau tidak. Nah, makanya kita kesempatan ini kita manfaatkan supaya nanti momen ini dapat menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Belum lagi sudah gitu ada lagi statement bahwa tertutup adanya CPNS untuk guru. Ini kan kadang masih statement ini kan sudah merasa menyakitkan juga akan itu. Walaupun Kementerian Pendidikan mengatakan itu bukan program kita kan itu, tapi yang menentukan masalah CPNS itu dari Kementerian Menpan dan BKN. Ini harus kita kawal terus. Saya rasa persatuan GTKHN ya, GTKHNK ini harus mengkawal terus agar ini betul-betul jangan sampai kita hanya dijanji-janjikan aja. Kami juga akan kawal terus. Artinya setiap ada momen nanti akan kita sampaikan. Karena kan setelah terjadi perdebatan ada klarifikasi. Tapi yang mengklarifikasi Menteri Pendidikan kan itu, bukan Menteri Menpan maupun Kepala BKN. Ini mari kita kawal semuanya supaya nanti ini betul, siapa tahu nanti ada kesempatan yang akan datang ada CPNS. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin di antara kita masih juga yang belum menerima. Wah kok P3K,
kok tidak langsung CPNS kan itu. Nah sekarang kita harus berpikir bagaimana kondisi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, yang ada dulu dimanfaatkan. Karena P3K ini sudah jelas, regulasinya sudah ada, jabatan apa saja boleh, artinya sudah ada aturan yang bisa menempati jabatan-jabatan tertentu. Dan gaji dan tunjangannya pun sama dengan ASN, hanya tinggal masalah pensiun. Nah, pensiun siapa tahu nanti ada kebijakan lain kan itu. Yang penting kita ambil dulu, jangan berpikir wah ini kok cuma P3K yang enggak ASN. P3K aja sudah setengah mati, apalagi kan itu. Ya nanti kalau ada kesempatan ASN ya silakan nanti, apa-apa, daftar lagi ASN. Nah ini mari kita, saya rasa kita fleksibel memanfaatkan momen yang ada agar kita bisa mengikuti dengan baik. Jangan berdebat berkaitan yang suatu merugikan kita sendiri. Ya sekarang apa aturan yang ada di pusat, apa ikuti dulu. Yang penting kita bisa ikut, lolos dan diangkat. Siapa tahu nanti sepanjang perjalanan ada perubahan regulasi, siapa tahu kan itu. Buktinya setiap periode kan ada kebijakan-kebijakan sendiri. Dulu tahun 2005 zaman pemerintah yang lama, tahu diangkat semua honorer jadi CPNS. Itu kebijakan-kebijakan kita harapkan. Makanya persatuan paguyuban seperti ini adalah penting untuk menyuarakan supaya nanti kita bisa didengar. Ya, jangan merasa lelah berjuang itu memang itu. Dan jadi pengurus itu risiko. Dan capek kadang-kadang masih itu kadang dimarahin, itu risiko. Justru itu tidak apa-apa. Artinya yang penting kita niat bagaimana berjuang untuk kebersamaan. Nah, ini yang penting ini adalah hal yang harus kita jiwai supaya nanti kita bersatu. Kalau kita bersatu, insya Allah didengar dari pusat. Karena seperti honorer ini banyak sekali kelompok-kelompoknya. Ada yang nyatakan K2, K2, ada yang dan sebagainya. Ini makanya, jadi kita artinya oke lah kalau memang masih belum bisa disatukan, tapi kita saling bersinergi dengan yang lain supaya nanti tujuan kita adalah bisa tercapai. Karena apapun kebijakan di pusat kadang-kadang belum pas dengan daerah yang harus kita sampaikan. Nah kami pun selalu siap, insya Allah kalau ada informasi apa dapat disampaikan kepada kami, dan kami pun nanti kalau ada informasi dapat saya sampaikan juga. Kami adalah kepanjangan tangan dari masyarakat daerah, termasuk guru-guru ini, karena kami berlatar belakang dari pendidikan, sehingga kami adalah misi saya adalah bagaimana memperjuangkan pendidikan ini selalu bisa lebih baik lagi. Nah, kunci dari pendidikan lebih baik lagi bagaimana? Ya kalau gurunya sudah sejahtera. Itu prinsip saya seperti itu. Memang latar belakang saya bukan guru, saya belum pernah jadi guru kan. Latar belakang saya orang teknik, mestinya saya di komite 2 masalah bidang PU-an, karena lama di PU saya. Tapi karena saya pernah jadi kepala dinas pendidikan, jadi ketua PGRI, memahami betul apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu. Rasanya kok tidak selesai permasalahannya, dan itu menurut saya tidak akan selesai. Tapi justru itu kita harus berjuang terus supaya nanti persoalan-persoalan yang ada di lapangan dapat kita atasi. Nah ini beberapa hal mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Harapan saya seperti itu, mempersiapkan diri. Jangan sampai momen antara hidup dan mati kalau menurut saya. Ya betul gitu. Ini adalah momen hidup dan mati. Artinya kesempatan inilah yang ditunggu-tunggu, yang sekian tahun mungkin Bapak Ibu pertemuan mungkin sudah sampai berkali-kali Bu ya, yang gitu. Perjuangan sudah sekian lama, nah kemudian ada kebijakan ini, jangan sampai ini nanti kita tidak memanfaatkan ini dengan baik.
itu mari kita sama-sama manfaatkan, saling bersinergi ya. Tentunya ikuti aja, misalkan beberapa kalian ikut di grup PGRI banyak sekali misalnya pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Artinya melalui organisasi kalau mau dari paguyuban dari TKHNK ini mau mengadakan sendiri saya juga tidak masalah, karena itu siapkan bikinkan. Atau sekarang tuh kalau pakai daring kan juga lebih anukan, makanya gitu ya. Jadi kita upayakan ini dimaksimalkan sampai istilahnya titik darah terakhir kan itu, perjuangan sampai tes. Mudah-mudahan sekali tes lulus, harapan saya seperti itu, walaupun diberi kesempatan 3 kali, tapi jangan sampai itu, karena tes pertama kalau udah lulus, kedua pasti down. Untuk ikut tes yang kedua pasti down. Aduh, teman saya sudah lulus, saya belum. Nah, ini udah mempengaruhi semangat belajar kita. Nah, apalagi yang ketiga kan itu. Jadi kalau saya selalu memperhitungkan yang terbaik. Jadi katakan tadi antara hidup dan mati, tadi itulah terbaik. Artinya aja membangkitkan semangat kita. Kalau tidak kita berjuang habis-habisan, ya sudah, momen kita hilang. Nah, itu harapan saya seperti itu. Jangan sampai nanti istilahnya sudah kita berjuang, sudah sampai saya tahulah perjuangan ini namanya perjuangan sampai apapun dilakukan. Ya itu makanya, jadi itu yang Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya walaupun kami menyampaikan tidak secara urut, tapi materi-materi saya rasa Bapak Ibu sudah bisa memahami maksud kami. Jadi kami pun juga mengharapkan bahwa dalam proses tes nanti bisa berjalan lancar, Bapak Ibu sekalian tentunya bisa mengerjakan dengan baik, dan terakhir finalnya bisa lulus semua. Itu yang harapan saya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak yang saya hormati. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Bambang atas segala informasinya terkait dengan rekrutmen P3K. Rekan-rekan semuanya ini Bapak, terkait dengan kedepannya P3K untuk kita bagaimana, betul Bapak Ibu? Betul sekali. Oke, baik, saya buka pertanyaan, mohon izin Bapak, boleh nggih? Oke, sebentar, antusiasnya luar biasa sekali, dak diduk gitu nggih. Oke, sebentar, dari sebelah sini untuk sesi pertanyaan. Yang sesi pertama saya buka 4 penanya. Dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini. Semoga Allah SWT meridhoi aktivitas kita dan mengabulkan apa yang jadi harapan kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak yang saya hormati, dari penyampaian tadi ada beberapa hal. Kami telah mengadakan audiensi dengan Bapak Bupati, kemudian Bapak bagian Kemenak ya, di Bekasi PAI, kemudian juga dengan Dipora, dalam ini adalah bagian PTK. Ketika saya beraudiensi dengan Pak Bupati, kita sampaikan kita adalah guru tenaga honorer umurnya 35 plus yang sudah expired untuk mengikuti PNS. Kita sampaikan kepada Bupati ya, dari Kabupaten Jepara. Sekarang Pak, kami sudah bersatu, tidak ada lagi organisasi gede yang lain, cuma satu ini Pak, kita adalah guru honorer gitu. Siap ya. Kemudian dari itu kita minta dukungan kepada beliau pun mendukung, merespon sekali ya. Juga menunggu hasil rapat ini, ya rakorda ini teman-teman sekalian dari Jepara, hasilnya apa nanti Bapak Bupati setelah audiensi kemarin katanya akan memberikan dukungan kepada kita.
bagaimana yang lain, pemangku kebijakan yang lain, bahkan kepada udah staf presidenan katanya. Bagaimana mereka? Mereka mendukung kami siap. Gitu. Dari agensi itu, Bapak, kebetulan saya sampaikan banyak itu tentang formasi P3K. Ya. Salah satunya juga berkaitan dengan guru agama, pendidikan agama Islam. Itu tidak tercover formasinya. Bahkan formasi CPNS di sana itu sudah beberapa tahun tidak ada untuk jenjang SMA dan SMK waktu itu. Oleh karena itu kita sampaikan ke Bapak Bupati waktu itu, beliau mengatakan ini kemenangan siapa ya? Kemenangan Dikora atau kemenangan? Akhirnya Pak saya belum bisa jawab nih, saya panggil saja BKD-nya. Akhirnya Bapak BKD waktu itu juga langsung ditelepon, hadir saat itu dan memberikan penjelasan bahwa guru PAI yang ada di data beliau itu bukan dari Kemenang, tetapi dari Dikora. Begitu Pak. Terus saya menanyakan, apakah Kemenang tidak mengusulkan Bapak? Baik itu SD, SMP ataupun SMK atau SMA? Tidak. Oh gitu. Kemudian setelah dari situ, saya langsung menuju ke Kemenang Pak. Kemenang waktu itu karena udah sore, akhirnya saya diterima. Pak, besok pagi jam 8 jenengan beserta teman-teman bisa kami terima. Nah, kemudian sesuai yang dijanjikan, saya pagi itu bersama teman-teman GTK 35 hadir di situ Kemenang. Kemudian kita audiensi dengan beliau. Nah, ada hal yang sangat mencengangkan, kaget kami semua saat itu, dan bagi guru pendidikan agama Islam. Ternyata dijawab oleh beliau, seorang kasarannya, Pak, jenengan itu aslinya, jadinya orang tua kandungnya itu ya Dikora, bukan kami. Dasarnya apa Bu? Saya tanya. Dasarnya adalah PP nomor 55 tahun 2007. Itu Pak. Jadi di situ pasal 6 ayat 1, 2, 3. Dalam pasal itu pendidikan agama Islam, ini saya bacakan. Pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Itu pasal 1. Berarti dari pasal ini kita ini guru PAI adalah wewenang Dikora atau pemerintah daerah, bukan Kemenang Pak. Nah, sementara ini kita tahu dari pemerintah daerah, loh PAI itu kewenangan Kemenang gitu. Gitu sih Pak. Nah, tolong ini ya kita disampaikan. Ya, saya sangat tercengang sekali selama ini saya selama 20 tahun Pak saya. Dari tahun 2001 Pak. 21 Juli 2001 itu data dokumen saya Pak. Sampai saat ini saya tidak mengajar, artinya berkelanjutan terus dilanjutkan itu selama 20 tahun berarti saya. Ya. Oleh karena itu PP ini tolong dipopulerkan Pak. Barangkali Pak Menteri MNRB itu nggak ngerti. PAI itu urusannya Kementerian Agama, gitu kan. Kementerian Agama itu urusannya apa? Mendikbud. Nah, ini kayak bola pingpong gitu. Oleh karena itu, dan saya sudah menyampaikan di Asosiasi Pendidikan Agama Islam, nah, itu ada bahwa kita adalah anak dari Dikora, bukan Kementerian Agama. Saya kira itu Pak, nanti tolong disampaikan sampai kepada pusat Pak. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Biar jangan lupa. Langsung dijawab gitu Pak. Maturun dari Pak Sujak itu ya. Bapak yang saya hormati, memang masalah guru agama ini menjadi polemik. Guru agama yang diangkat oleh Pemda itu anak kandung dari
statusnya ada dua, yang dianggap oleh Kemenak dan yang dianggap oleh pemerintah. Ini asosiasi kemarin nggak ketemu sama saya, mengajukan saya kan ketua BAP, Badan Akuntabilitas Publik di Komite DPR. Itu saya nyampaikan kalau ada persoalan apa, kebetulan saya masih ketuanya, diajukan aja. Nanti kami kalau memang memenuhi syarat, nantinya kita buat kajian dari staf ahli, katanya dengan masalah maladministrasi, korupsi, dan kemudian nanti kita bisa tindak lanjuti. Ini pengaduan sudah kami teruskan yang dari PA ini. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kajiannya kalau memang memenuhi syarat, insya Allah akan kami tindak lanjuti. Sehingga kami nanti menghadirkan dari stakeholder, baik itu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan sebagainya. Sehingga supaya jelas yang sampai sekarang adalah guru agama yang diangkat oleh Pemda itu pun tidak bisa untuk PPG kan, dari Kementerian Agama sudah tidak programkan. Kondisi yang ada seperti itu, sehingga mereka tidak dapat tunjangan profesi. Yang kedua, kaitannya dengan masalah guru agama ini pun, masalah P3K juga tidak dapat porsi di Kementerian Pendidikan. Nah, ini baru koordinasi dengan Kementerian Agama agar diprogramkan agar guru agama ini diangkat oleh Kementerian Agama. Ini masih koordinasi Pak. Jadi untuk masalah yang ini kami pun sudah menerima laporan dari pengurus yang dari Salatiga kemarin, kalau salah. Kemarin datang, berkasnya sudah kami terima dan sudah kami teruskan di sekretariat. Insya Allah nanti kalau memenuhi unsur antara maladministrasi maupun yang korupsi maupun kepentingan daerah, kalau yang memenuhi syarat dapat kami tidak lanjuti. Jadi kalau yang disampaikan Pak Suca ini, nah, mudah-mudahan nanti kalau memang memenuhi unsur-unsur itu dapat kami juga tidak lanjuti Pak ya. Nanti karena kalau kami tidak lanjuti nanti kita bisa hadirkan unsur baik itu nanti bisa hadir fisik maupun Zoom. Karena situasi sekarang kan pandemi kan, walaupun Zoom tapi yang mudah-mudahan tidak mengurangi esensinya, makanya juga manfaat dan baik. Mungkin cara saya itu Pak, yang jelas itu sudah kita kemudian dari kami dari DPDRI masih dalam tahap penelaahan. Nah, harapan kami misalkan nanti kalau kami kita lanjutkan. Begitu juga guru-guru yang SK pengganti itu juga SK pengganti pun sampai sekarang juga tidak dapat tunjangan gaji karena takut SK ada daerah yang berani ada tidak SK lagi maupun untuk kepala daerah maupun kepala dinas. Ini masih kami sudah sampai lacak sampai dinas pendidikan provinsi berani untuk membayar. Ini tiap daerah satu dengan yang berbeda. Untuk itu saya minta Bapak Ibu sekalian untuk masing-masing daerah selalu berkomunikasi dengan pemerintah daerah dengan baik, karena terus terang aja kita itu status memperjuangkan ke pusat tapi malah kesejahteranya ada di daerah. Jadi kita ada dua status yang punya kewenangan pusat, entah DPK, entah ASN, tapi masalah kesejahteraan nanti ada di daerah. Tentunya ini adalah dipahami Bapak sekalian supaya nanti dengan daerah selalu berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menjalin hubungan yang mungkin itu Pak ya yang sudah saya sampaikan, sudah kami akomodir. Mudah-mudahan nanti hasilnya seperti apa nanti kami sampaikan pada yang menyampaikan, kan ketuanya sudah ada menyampaikan ke saya. Terima kasih Pak Bambang penjelasannya. Gimana Pak Sudai? Semoga oke. Semoga ada wacana yang indah buat kita ya. Oke, pertanyaan kedua masih bisa di sini, oke? Sebentar.
sini dulu saya selesai sana gitu nih. Sabar nih Pak Bambang, ini banyak sekali ternyata yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Ketua GPK, semua pengurus dan para hadirin yang sudah hadir di sini. Perkenalkan Bapak, saya Wahyu Surowo. Kami dari pengurus GPK di Kabupaten 15 Kabupaten Kebumen. Kebetulan saya wakil dan bersama saya ada Mas Ika Tasman sebagai ketua kami di Kabupaten Kebumen. Saya adalah teknik Pak, teknik di salah satu SMP di Kabupaten Kebumen, tepatnya di SMP Negeri 1 Sadang, Kecamatan Sadang, ujung utara Kabupaten Kebumen. Pertanyaan saya Bapak, mohon maaf, sesuai dengan yang panjenengan sampaikan dan sesuai dengan yang tadi Pak Irianto sampaikan juga, bahwa seandainya Kopas PNS tidak dapat kita capai, P3K pun yang sama. Menurut saya pribadi juga tidak masalah. PNS rezeki, alhamdulillah. P3K juga rezeki, alhamdulillah. Akan tetapi Bapak, sekitar 3 hari yang lalu, Kabupaten Kebumen sudah ada penataan terkait dengan formasi ASN tahun 2022 sesuai dengan Perpres 38 2020 terkait dengan jabatan fungsional. Mohon maaf, koreksi kalau saya salah. Di situ ada 147 jabatan fungsional. Setelah saya baca 11, ada formasi atau posisi jabatan operator sistem informasi administrasi kependudukan di Sakit. Terus saya bertanya kepada Mas Hardi. Mas Hardi itu adalah pegawai PKPD, maksud saya di Kabupaten Kebumen. Saya bertanya, maaf Mas Hardi, untuk apakah ada untuk formasi operator sekolah di sekolah, begitu? Karena ini di Perpres 38 2020 kok ada operator, tapi operator sistem informasi administrasi kependudukan. Terus saya bertanya, karena saya operator tenaga administrasi, saya juga bertanya apakah ada formasi atau posisi jabatan terkait dengan operator di sekolah. Ternyata jawabannya tidak. Terus bagaimana Bapak? Seperti yang panjenengan sampaikan tadi, ya sudahlah, misalnya CPNS atau PNS ini tidak bisa kita capai, P3K pun tidak masalah. Dua-duanya sama-sama rezeki, alhamdulillah. Akan tetapi kalau seandainya yang pending saja itu tidak ada formasi, bagaimana kita mau memanfaatkan momen tersebut Bapak? Jadi, oleh karena itu, mohon maaf Bapak, mumpung kami, saya bertemu kita semua dengan panjangan, mohon untuk bisa diteruskan kepada tentunya kementerian terkait dengan teknik, karena selama ini teknik itu juga belum bisa diakomodir terkait di formasi P3K. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P3K, Pak. Monggo, Pak Bambang. Guru rasanya udah lepas kan itu, tapi masih menyisakan beberapa persoalan. Persoalan tadi saya sampaikan adalah pertama adalah masalah PTT yang tidak terakomodir dan guru agama. Tentunya tadi sudah saya sampaikan dalam
saran saya, pastikan dulu bahwa kabupaten kota mengusulkan formasi. Nah, itu tentunya ini ada yang perlu diperjuangkan. Artinya, karena kalau daerah tidak mengusulkan formasi, otomatis dia pakai mungkin ada semua. Nah, ini tentunya ini ada perlu adanya suatu komunikasi dengan daerah. Ya. Yang kedua, karena tiap tahun itu BKD selalu membuat analisa jabatan. Ini tolong disampaikan komunikasi dengan terutama BKD pada pegawai daerah, ya. Misalnya untuk dapat informasi. Karena kalau tidak usulkan, jangankan CPNS, P3K pun tidak akan masuk. Ini yang makanya ini pun menjadi cara kita. Jadi apabila kami ada suatu pertemuan dengan kementerian, ini akan saya sampaikan. Karena ini masalah kebijakan tidak keputusan bahwa untuk yang PTT dan beragama sementara untuk satu kategori, sehingga ini menjadi PR kami akan kami sampaikan dalam forum-forum tertentu agar mendapat suatu kesempatan di dalam syukur dalam tahun ini bisa ada perubahan, misalkan tahap kedua atau ketiganya nanti. Untuk daerah saya rasa kalau di daerah saya komunikasikan dengan daerah. Kami kalau di daerah kami tidak mungkin bisa jangkau semuanya. Terus aja satu daerah dengan lain berbeda kebijakannya. Ya. Makanya kami minta pengurus kabupaten kota agar berkomunikasi dengan daerah supaya nanti bisa mengakomodir kebutuhan kita. Tapi walaupun bagaimana dari tiap tahun dari BKD itu sudah membuat analisa jabatan apa yang dibutuhkan. Mungkin ini adalah dibutuhkan untuk operator untuk kependudukan kaitannya dengan masalah dinas kependudukan kan. Jadi dalam ini kalau kami ditanya bagaimana, ya jelas itu menjadi PR kami akan kami sampaikan pada kementerian agar diperhatikan operator maupun beragama ini dapat diakomodir. Dan untuk daerah saya rasa Bapak itu bisa komunikasi. Kalau kami terus saja sampai daerah kami tidak bisa menjangkau. Itu langkah-langkah yang makanya tadi saya sampaikan kita komunikasi kedua arah, artinya yang satu ke pusat dan satu ke daerah. Yang pusat itu formasi yang kaitannya dengan pusat, dan di daerah bagaimana formasi di daerah, sehingga nanti bisa nyambung. Mungkin itu dari kami, Mas, yang sudah sampaikan. Terima kasih Pak Bambang. Untuk berarti di sini kalau saya menangkapnya Bapak, untuk rekrutmen P3K ini sebaiknya berkomunikasi dengan daerah masing-masing untuk ajuan formasi gitu ya. Nah, kemarin itu kan ada informasi bahwa ada beberapa daerah itu kan sedikit mengajukan formasinya untuk P3K seperti ini. Contoh, di Kabupaten A dengan jumlah 5.000 honorer, tapi yang diajukan formasi dalam P3K hanya 50% saja. Nah, ketika daerah A ini saat ini sudah mengajukan P3K, apakah ada peluang lagi kita itu berdekatan lagi dengan daerah masing-masing untuk menambah kuota itu? Bisa ya? Masalah usulan daerah, saya rasa itu tergantung daerah. Makanya saya sampaikan bahwa yang porsi pusat, nanti porsi pusat dan daerah. Artinya kalau masalah bisa nambah ada itu, saya rasa komunikasi antara daerah dan pusat. Artinya, makanya tadi saya sampaikan, pastikan bahwa daerah mengusulkan. Itu dulu. Pastikan dulu. Jadi kalau kita mau berjuang apapun, nanti kalau dari daerah belum mengusulkan, tidak percuma juga. Itu makanya dikawal terus agar daerah itu bisa mengusulkan sudah juga. Jangan kok mengusulkan separuh. Yang tahun 2019 itu ada 165 kabupaten kota tidak mengusulkan. Ini kan satu hal yang memprihatinkan kan itu. Artinya tidak ada peluang sama sekali honorer di daerah itu tidak. Jadi masalah teknis
untuk bisa nambah atau tidak, saya rasa ini tergantung dari daerah dan dari BKN sendiri. Karena apakah bisa, karena ada batas waktunya pengajuan itu. Jadi saya rasa kalau masalah bisa, kalau mungkin kalau masih ada waktu bisa aja nambah, tapi batas waktunya. Karena kalau sudah sistem sudah dikunci kan, saya rasa sudah susah. Ini yang ya. Saya rasa mungkin itu kalau ini masalah teknis kami pun kita akan begitu ya itu betul ya. Saya rasa untuk masalah daerah, saya rasa komunikasi dengan daerah supaya nanti diakomodir. Artinya jangan sampai kita jumlah kita misalkan 5.000 usulkan cuma 2.000 kan itu tentunya nanti kita membuat kita agak repot juga, artinya di antara kita bersaingnya sama juga. Ini yang saya maksud selalu berkomunikasi dengan daerah seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit, tidak boleh panjang lebar, langsung pada intinya saja. Malam kedua, izin menyampaikan sedikit terkait dengan informasi P3K. Kami secara keseluruhan insya Allah menerima. Namun apakah tidak bisa mohon maaf. Kami memohon Bapak selaku perwakilan kami di daerah itu bisa mempertimbangkan aspek-aspek pengecualian itu karena diskresi itu ada di pemerintah. Misalnya masa kerja. Terus kemudian yang kedua, teman-teman ada di beberapa sudah sertifikasi, begitu nggak teman? Nah, itu apakah sudah punya sertifikasi pendidik Pak? Kami profesional Pak, dan sertifikat pendidik itu didapatkan atas proses PPG yang berjalan teman-teman. Nah, itu apakah tidak bisa dijadikan pertimbangan ketika kemudian kami disertifikasi? Itu syarat ini syarat. Terus kemudian, berikutnya mungkin secara nasional lebih background-nya terhadap P3K. Kalau Bapak tadi sampaikan 1 juta data di tapi kita semua tahu yang ada di sekolahnya 780.000. Nah dari situ saja sebetulnya pemerintah sudah punya modal yang sangat cukup untuk memenuhi kuota itu. Dan saya pikir kok kami harus dites kemudian kami diklasifikasikan dengan harus bertarung dengan 3 kelompok sekolah swasta, kemudian fresh graduate yang punya sertifikat tapi dia tidak mengajar, yang memang hidup dan mati Pak. Saya pikir P3K ini sementara ini mungkin kebijakan nasional, saya rasa tidak seperti pegadaian. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah seharusnya pegadaian. Kalau saya pikir P3K ini intinya mengatasi masalah tapi menyebutkan masalah. Contoh kecil Pak, mohon maaf di sini. Misalnya nanti ikut dari sekolah swasta yang kemudian sudah body masuk ke sekolah negeri Pak. Nah kami yang di negeri itu apakah disuruh pindah ke swasta? Ya nggak mungkin. Seperti itu, kondisinya realnya seperti itu nggak di lapangan. Jadi mohon pertimbangan, mohon sekali Bapak Kerso mengawal bahwa di lapangan itu yang nantinya akan terjadi tidak semudah yang mohon maaf kementerian, Kemenpan coba sedikit turun ke bawah, backdown. Kami dari grassroots itu kami didengarkan Pak. Yang sederhana saja, contohnya seperti itu, case on case misalnya. Sekolah negeri, sekolah swasta mohon maaf ikut P3K 5 orang dari sebuah sekolah swasta X mendaftar di sekolahnya saya misalnya. Masuklah karena formasinya ada. Nah kami, mereka lulus, kami tidak lulus karena memang takdir gitu ya. Lantas kami mau bagaimana? Ya lantas kami mau bagaimana? Maksudnya solusinya yang pemerintah akan hidupkan kita apa? Kita sudah 44 tahun misalnya non-job tanpa pekerjaan 0 rupiah Bapak. Sebenarnya kami menafkahi anak istri ya mungkin rezeki yang lain ada, tapi paling tidak pemerintah memetakan risiko itu Pak. Saya yakin pemerintah punya analisis yang sangat-sangat tajam dan kritis, tapi sayangnya kok critical factor itu tidak dimasukkan Pak sebenarnya. Jadi mohon berkenan Bapak mengawal bahwa oke lah ini regulasinya mesti terus dibahas, kami juga terima, kami akan ikuti prosesnya, tapi paling tidak ada diskresi untuk mengecualikan kami dari beberapa aspek, terutama buat kami di media. Kalau misalnya swasta ikut, syaratnya mohon maaf mau diketatkan lagi lah, ditambahkan 1 filter lagi misalnya bersanding, misalnya seperti itu. Jadi kami punya posisi tawar yang seimbang. Mungkin seperti itu Pak. Mohon kebijaksanaan, mohon bantuan Bapak.
Terima kasih. Jadi kalau saya maunya juga seperti itu kan ya. Cuman kami itu bukan eksekutor, artinya kita hanya suatu dukungan, pendapat dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan masalah masa kerja dan sertifikat pendidik, kita waktu pernah ada suatu diskusi dan Kementerian Pendidikan dihadiri oleh sekretaris Dirjen GTK. Waktu itu hadir, saya sudah ikut. Masalah masa kerja saya tidak ngobrol dengan Bu Ketua. Masa kerja sudah saya sampaikan, tolong untuk masa kerja itu ada suatu misalnya pembobotan. Misalkan masa kerja sekian tahun ada bobotnya, itu artinya tidak tambah nilai kan itu. Yang kedua itu sudah saya usulkan, termasuk sertifikat pendidik waktu dalam diskusi dengan honorer yang lalu. Jadi ini sudah disampaikan. Tentunya kalau Pak Menteri maunya kan tidak ada yang diutamakan satu sama lain kan itu. Nggak apa-apa, statement Pak Menteri itu diterima saja dulu. Karena apapun juga, ya ini udah jadi keputusan dan kita berpikirnya tadi sampaikan, berpikir yang terbaik. Pengalaman yang lalu 2019 kemarin kan tes passing grade-nya 7 kan itu, tapi ternyata diturunkan juga 5,5 kan. Nah tapi ini nggak usah diaturkan, tapi yang penting kita berpikir yang terbaik dulu supaya nanti kalau dalam keadaan darurat kita tetap masuk kan itu cara berpikir kita seperti itu. Ya. Yang kedua, kenapa harus tes? Memang masalah tes ini adalah undang-undang ASN harus begitu. Jadi ya tetap ikuti saja. Nah bagaimana diadu dengan yang fresh graduate dan sebagainya? Sudah saya sampaikan, yang penting materi kita kuasai saja. Karena kalau kita berdebat ini atau tidak, harus ini dan sebagainya, nanti kita kehabisan energi. Karena kita ya mohon maaf ya, kalau kami untuk ketemu menteri dan sebagainya pun ada jadwal tertentu kan ya. Ini yang mungkin, tapi ini sudah pernah kami sampaikan masalah kerja dan sertifikat pendidik dalam diskusi. Jadi itu yang ada dan kaitannya bagaimana nasibnya nanti. Nah ini kan kalau menyangkut masalah lokal lagi, nanti daerah atau sekolah tergantung kebijakan masing-masing. Tapi ya jangan sampai seperti yang di Sulawesi itu, Sulawesi Selatan ya, atau ada honorer dipecah gitu kan. Ya tidak apa-apa, itu PGRI pun juga turun tangan itu, okay, untuk memberikan suatu perlindungan. Kalau memang ada terjadi seperti itu, ya sampaikan aja. Mungkin melalui kami, melalui PGRI pun juga apa-apa. Kebetulan saya juga mengurus PGRI pusat, sehingga kami pun bisa berkomunikasi, sehingga mungkin dapat ditindaklanjuti. Itu yang Sulawesi Selatan itu PGRI juga turun tangan. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi di Jawa Tengah. Kalau terjadi ya sampaikan aja, artinya kita cari solusi. Itu yang. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir nanti seperti apa ya. Artinya namanya istilahnya kalau ada kejadian terburuk nanti saya rasa karena PGRI punya LKPN, Lembaga Bantuan Hukum. Kan di pusat di provinsi aja punya. Kami pengalaman ini masalah guru juga. Guru TK ditutup anak-anaknya. Di Sukoharjo, tapi rumah dia di Klaten. Akhirnya berkali-kali ya ketua cabangnya adu saya untuk saya ketua masih itu. Oke, tolong didampingi karena yang dulunya sudah selesai beres. Tolong didampingi dengan penguatan jangan sampai nanti mereka didialog terus. Bahkan saya turun sampai lokasi, jangan takut. Kita punya satu dampingan hukum. Akhirnya kami
konsultasi dengan provinsi, pengaduan kita sampaikan ke provinsi memberikan bantuan hukum, sehingga waktu sidang dia datang. Anaknya pun kita ajak komunikasi nggak mau, artinya dia udah bilang saya udah dibantu keluarga yang dari luar negeri untuk biaya sidang ini. Nah, akhirnya saya tantang sekali, oke sampai di mana? Saya tidak akan mundur kalau ini, karena saya ajak komunikasi. Pertama, namanya orang tua ya, ibunya masa dituntut 200 juta atau 250 juta, karena bapaknya dan ibunya udah bisa, dia ikut bapaknya. Akhirnya diajak komunikasi, mau kita damaikan itu, akhirnya sudah selesai di tangan, tidak mau. Dia mengatakan dia dibantu di keluarganya untuk ini dengan biaya dari keluarganya. Akhirnya saya tantang balik, silakan sampai kapanpun salah ya. Akhirnya kami komunikasi dengan provinsi, mereka didampingi 4 kali sidang, ternyata salah alamat tuntutannya. Akhirnya dibatalkan. Setelah dibatalkan, ada waktu setahun lagi, ada putusan. Bingung lagi kan dia, ada putusan dan sebagainya kan. Makanya ada putusan gini Pak. Nah, saya minta kopiannya. Saya takut. Yang penting harus didampingi terus. Akhirnya saya kirim ke provinsi, dipelajari putusannya adalah palsu. Ini adalah hal yang, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada masalah-masalah apa yang ada yang kira-kira merugikan sekalian, saya rasa PGRI masih mampu untuk mudah-mudahan tidak terjadi gitu aja. Karena kalau ada masalah apa nanti contoh PGRI akan ambil. Ini pengalaman yang sudah itu yang pertama yang kami alami sendiri kemarin yang di Sulawesi Selatan sudah alhamdulillah bisa selesai. Mudah-mudahan nanti juga tidak terjadi Bapak Ibu sekalian. Artinya jangan sampai habis manis Pak dibuang gitu. Waktu butuh diminta pengajar kan itu. Saya rasa Bapak Ibu sekalian pengajar itu kan karena ada kebutuhan dari sekolah kan ya. Bukan kita istilahnya mana, tapi karena sekolah itu karena setiap tahun itu kan ada yang pensiun. Pemerintah dari tahun 2005 tidak mengadakan suatu anggaran CPNS. Ini yang jadi sudah tentunya yang nomor 3 tadi kaitannya masalah dikemanakan nanti. Saya rasa ya kita berpikir positif dulu aja ya. Tapi kalau mau terjadi ya nggak apa-apa. Maka bisa dibantu mesti ke kita punya KPH, di provinsi punya, di pusat punya, sehingga nanti mudah-mudahan kalau ada apa bisa melindungi mereka. Mungkin itu Pak ya yang saya sampaikan. Tepuk tangan dulu dong. Ngantuk ya? Oke. Masih semangat? Masih banyak pertanyaan? Masih banyak? P3 sudah terlanjur di belakang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sukses. Saya hormati Dino Wulandari DTKR. Yang saya hormati, perkenalkan saya Haji Kamil, saya dari Kabupaten Tegal. Saya tidak akan sebutkan memberikan aspirasi di sini, tapi saya akan memberikan saya saja Pak kaitannya dengan Ini udah malam Pak. ini sudah malam, ya ngapunten. Dari awal Bapak sudah menyampaikan banyak sekali
yaitu intinya tentang P3K, seolah-olah mensosialisasikan P3K dan memang kita semua itu diharapkan untuk P3K seperti itu. Menurut saya sendiri untuk P3K yang sudah digulirkan oleh pemerintah dan Bapak pendidikan itu keberpihakan kepada kita itu masih sangat banyak sekali. Tadi sudah bahwa itu yang disampaikan banyak sekali. Untuk itu Bapak sedikit pun tidak membahas tentang kepres. Sedangkan di momen kita ini yaitu adalah tindak lanjut dari pertemuan silaturahim dengan KSK dan makasih juga silaturahim dengan KDPU Komisi 10 yang intinya mendukung kita untuk mendapatkan kepres PNS tersebut. Seperti itu Pak. Bapak sendiri tidak membahas masalah itu. Saya jadi malu sama kaosnya di belakang kepres PNS membahas masalah lain. Tapi pertanyaannya saya sedikit saja kepada Bapak, apakah yang saya lakukan ketika hari ini untuk meraih kepres akan bisa terrealisasi dengan jangka waktu yang sangat dekat ini dengan berbarengan dengan P3K yang sedang akan bergulir? Menurut kacamata Bapak akan berhasil atau tidak? Saja Pak. Kalaupun akan berhasil, kira-kira langkah apa yang jitu biar bisa berhasil seperti itu? Itu yang pertama Pak. Yang kedua satu lagi, kita kan menggaungkan kepres PNS tanpa tes dan kita harus mengikuti apapun juga itu harus mengikuti P3K dan tetap akan memperjuangkan kepres. Kalau misalkan P3K kita lolos Pak, P3K kita lolos, berarti kan kita ke P3K. Kalaupun kita berjuang tetap kepres, itu regulasinya kan seperti apa untuk menuju ke PNS? Sedangkan di P3K sendiri kan juga ada aturan-aturannya. Itu apakah mungkin Pak? Itu seperti itu saja Pak. Curhatan dari saya yang rada-rada sedikit ketegangan seperti itu Pak. Terima kasih. Bila mana ada yang kurang berkenan ya Bapak dan Panjenengan Sedoyo kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya kan hasil dari pertemuan dengan staf presiden kan juga belum diinformasikan secara detail. Tapi kalau tujuan misalnya Pres PNS, saya rasa kita tetap akan kita dukung. Yang pertama bahwa kami di sini bukan sosialisasi tentang P3K. Justru kami itu akan mengawal dan mengkritisi. Artinya beberapa daerah yang sudah kami kunjungi ini adalah banyak persoalan yang ada. Itu yang P3K dulu ya. Karena kalau PNS ini kan belum ada, bahkan isu-isu kemarin kan ada stop ya, PNS untuk guru. Ini kan suatu hal yang sangat, makanya tadi saya sampaikan kita kawal terus loh. Saya kan sampaikan itu masalah. Jadi masalah kepres, saya rasa kita tetap akan kawal terus. Artinya apa? Bahwa kesempatan yang ada P3K itu diambil dulu kan itu. Itu jangan sampai momen ini. Tapi kalau kita mengharapkan kita ke kepres ya, saya rasa kita perlu perjuangan. Kalau ditanya tahun ini bisa enggak? Ya Allah alam. Artinya kan perjuangan ini kan biasanya perlu suatu langkah-langkah yang akurat. Ini memang perlu ada terobosan. Terobosan seperti apa ya? Kami akan coba juga. Mudah-mudahan kami dapat jalan juga kami. Tadi Bu Ketua sudah nyampaikan kapan Pak kami bisa adakan suatu pertemuan ya. Saya rasa nanti suatu saat kita diskusikan. Karena terus terang aja menyampaikan kebijakan kepres ini ya saya rasa harus betul-betul pilihan materinya apa, yang menyampaikan siapa. Ini perlu ya sudah itu kan itu. Karena kita sudah terbukti Perpres 98 ini tentang P3K satu hari selesai. Disampaikan hari Senin, Selasa udah. Karena orang Perpres 98 itu udah 1 tahun di Kementerian Keuangan. Jadi untuk ditanya
masalah Kepres PNS ini ya kita berjuang terus. Artinya apa? Sampai kapan pun ya kita belum tahu kan itu. Ya namanya berjuang kan sampai dapat kan. Namanya kalau berjuang gitu. Tuh. Jadi pada kesempatan ini saya rasa kalau masalah Kepres PNS masih menurut saya masih perlu perjuangan panjang. Untuk dapat tidak ya saya rasa tergantung dari kegigihan kita dan strategi kita. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Artinya kita harus betul-betul di dalam perjuangan ini, dalam perjuangan Kepres ini harus betul-betul konsisten melalui jalur yang ya jalur kan banyak. Kita tuh kadang-kadang masuk ke tamu tuh malah kadang-kadang kalau udah kerap banget kan lewat dapur malah lebih lagi kan ya. Ini termasuk strategi. Tapi ini kami tidak bisa cerita banyak, tapi nanti suatu saat nanti kami akan komunikasi itu. Nanti kalau memang ada momen yang tepat nanti kita kontak, nanti kita bisa. Tapi yang jelas kita sepakati dulu, kita bersatu dari bawah. Supaya nanti kita dalam perjuangan ini istilahnya rapi, tapi yang penting sasaran kita bisa. Harapan kita seperti itu, artinya perjuangan yang harus disampaikan dengan baik, materinya apa, yang menyampaikan siapa. Itu aja menurut saya perjuangan seperti itu. Cuma tadi yang saya sampaikan masalah 3K karena isu yang sekarang adalah baru yang ada baru 3K. Makanya kalau bicara masalah Kepres, saya rasa kita nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Ya. Karena terus aja ini masih cukup panjang kalau menurut saya bayangan itu. Tapi sampai kapanpun ya kalau kita punya tujuan sampai dapat. Bukan itu dari kami mau bicara dari kita ya. Artinya ya kita konsisten, kita mencari jalur yang kira-kira memungkinkan. Itu dari kami. Kepres PNS? Yes. Kepres PNS? Yes. Oke, sesi pertama dengan 4 penanya sudah selesai. Mohon izin Bapak, ini kira-kira di belakang ada kopi, silakan dilanjut. Di samping kopi, di samping teh, di samping itu ada apa? Di samping aja kita bikin enjoy ya, malam mingguan kita nikmati. Karaoke-nya nanti ya. Oke, let's go. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, dari tadi cowok terus ya bertanya. Iya, oke. Sebentar. Depan kayaknya belakang itu ibu-ibu senior loh. Iya. Oke, silakan Ibu. Maju. Ibu aja. Ini ibu dulu ya, dari tadi 4 bapak-bapak semuanya. Silakan. Loh, gimana ya? Kan anak aja kan tuh yang maju. Bapak, stop. Ibu dulu, masih perempuan, ibu. Ya. Ibu-ibu soalnya. Saya kira tadi Ibu Lili yang tangan kan ya, saya kira yang bertanya Ibu Lili. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Bambang. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya perwakilan dari Kabupaten Kudus. Nama saya Puji Listianindung. Saya di sini hadir bersama perwakilan 3 orang dari Kabupaten Kudus. Bapak Bambang yang terhormat, sebelumnya mohon izin. Saya ingin menanyakan kepada Bapak, apakah kami ini dibedakan antara profesi bidang tenaga kesehatan dengan guru yang notabene
memang kita beda jalur, tetapi untuk ranahnya kita ini adalah sama-sama pahlawan perjuangan. Bidan adalah pahlawan penyelamat nyawa, sedangkan kami ini adalah guru, pahlawan mencerdaskan para putra bangsa. Nah, kenapa kami ini menuju ke pres itu sangat sulit, Bapak, daripada bidan? Memang perjuangan kita ini adalah sangat panjang, berliku-liku, perlu secara birokrasi, politik dan sebagainya. Menurut saya juga salah satu orang politik, Bapak. Tahun 2019 ikut dalam kancah pemilu legislatif. Meskipun saya masih menggebu-gebu ingin ke dunia politik selanjutnya, tetapi di sini saya mewakili Kabupaten Kudus memperjuangkan teman-teman saya. Meskipun saya masih punya misi di dunia politik, begitu Bapak. Nah itu tadi Bapak, apa bedanya kami? Kenapa kami dibedakan antara bidan dengan guru? Nun sewu Bapak Bambang, sementara semua profesi yang ada di Indonesia ini, bahkan bukan di Indonesia saja, berawal dari mana? Dari pendidikan. Mau mendaftar profesi ini dan itu memakai ijazah. Ijazah itu dari mana? Dari sekolah dulu. Sekolah itu ada murid, dididik oleh siapa? Oleh guru. Ibarat pohon, guru adalah akarnya Bapak. Jadi pohon tidak akan bisa berdiri tanpa ada akar, tidak akan bisa berbuah, tidak akan bisa berbunga dan tumbuh daun-daunnya kalau akarnya ini tidak hidup, yaitu guru. Kenapa Bapak? Kami sulit untuk mendapatkan kepres. Begitu ya Bapak Ibu ya, kita tujuannya adalah kepres. Begitu Bapak. Mohon penjelasannya yang sangat amat. Kemudian Bapak yang kedua, tadi telah disampaikan berbagai dari pemateri yang sebelum dari Bapak Bambang itu sudah dijelaskan. Opsi yang kedua adalah P3K. Nah, di sini ini kami membawa beban yang sangat besar, tanggung jawab yang sangat besar Bapak. Perlu Bapak juga ketahui bahwa di organisasi GTK HMK 35+ ini tidak hanya guru saja. Kami juga membawa gerbong kami ada guru, ada tenaga kependidikan diantaranya penjaga sekolah, operator, dan tenaga administrasi yang lainnya Bapak. Di dalam P3K ini nanti kami pun juga akan bergelut lagi, berjuang lagi Bapak. Aturannya adalah tidak hanya 35+ yang bisa ikut. Yang penting guru yang sudah masuk di Dapodik inilah yang bisa ikut mendaftar. Nah, kami ini nanti harus, dan saya istilah kasarnya, bertanding dengan yang di bawah-bawah kami. Secara logika, secara kemampuan kompetensi, usia 35+ tidak dibohongi lagi ya Bapak Ibu, semakin menurun. Betul apa tidak Bapak Ibu? Meskipun kami belajar, ada modul-modulnya Bapak, tetap kami juga akan kalah dengan yang di bawah kami. Untuk misalkan yang namanya bejo itu kita tidak tahu jadi Bapak ini, tapi kita juga harus bersaing dengan di bawah kita. Kemudian Bapak ada lagi, sesuai dengan PP nomor 98 pasal 5 ayat 2, di situ ditegaskan bahwa gaji dan tunjangan P3K nanti yang bekerja di instansi daerah adalah dibebankan dari anggaran daerah. Nah, kenapa dalam formasi yang ada saat ini kami, salah satu di antara kami, anggota kami, tenaga kependidikan itu tidak dimasukkan? Otomatis kami malu Bapak. Benar apa tidak Bapak Ibu? Benar apa tidak? Seperti itu Bapak, kami malu karena kami di sini berjalan bersama satu gerbong, guru dan tenaga kependidikan seperti di dalam kependekan dari GTK HMK 35+. Itu yang menjadi beban kami. Bagaimana kami nanti akan membawa teman-teman kami, sahabat-sahabat kami seperjuangan yang berada dalam posisi tenaga kependidikan non-guru Bapak. Mohon kami diberikan kebijakan, diajukan kepada pemerintah pusat. Ada keadilan buat kami, tenaga kesehatan mendapatkan. Kenapa kami tidak Bapak? Kami ini adalah akarnya, bawahnya dari sebuah pohon seperti tadi.
Dari mana profesi ini sampai tertinggi, pucuk pimpinan di atas yang ada di negara ini juga berawal dari sekolah, mendapatkan ijazah. Saya sendiri dulu mendaftar jadi guru juga pakai ijazah. Saya mendaftar caleg juga pakai ijazah, Bapak. Kenapa ijazah kami yang sudah menjadikan sumber daya manusia di Indonesia ini menjadi orang-orang yang lebih, menjadi orang-orang yang profesional, kok guru ini tidak ada penghargaan? Dipersulit seperti itu, Bapak, menuju ke pres CPNS tanpa tes. Begitu ya Bapak Ibu ya? Sekali lagi kita gaungkan ke pres. Yes. Ke pres. Begitu Bapak, mohon maaf bila ada ketidaksantunan dalam tutur kata saya, Bapak, mohon maaf sekali lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji ya, Bu Puji Christian Bro dari Kudus. Pertanyaan semakin malam semakin susah. Yang pertama kaitan masalah profesi Perpres pengangkatan bidan, bukannya bidan saja, sekdes dapat Bu, sekdes dapat diangkat. Makanya saya katakan perjuangan itu jangan harus konsisten terus jangan sampai gitu. Itu aja kuncinya. Terus aja ini masalahnya. Apakah karena permasalahan daerah itu tidak mampu menanggung selain non-guru sehingga tenaga non-pendidikan itu tidak muncul dalam informasi? Kalau masalah anggaran itu semua kalau sudah diprogramkan ada, karena dana itu semua dari pusat. Dana kan ditransfer ke daerah juga. Jadi itu tidak ada. Jadi istilahnya sepanjang formasi sudah ditentukan, sudah ada lulus, sudah diangkat, itu anggaran otomatis dianggarkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi tidak ada istilahnya daerah tidak mampu, tidak ada. Kecuali kalau daerah ngangkat sendiri, itu pusat tidak membiayai. Tapi kalau daerah itu mengusulkan formasi, sudah tes dan sebagainya, otomatis dana itu dari pusat dianggarkan dari pusat. Jadi itu masalah anggaran saya rasa tidak ada masalah. Masuk. Makanya kemarin statement saya waktu P3K kemarin agar pemerintah daerah sedang koordinasi dengan Mendagri maupun BKN. Dan nanti masalah termasuk Kementerian Keuangan, nanti pengangkatan lancar, kajian bisa lancar. Ini yang jadi kalau masalah anggaran saya rasa kalau sudah prosesnya sudah benar dari awal sampai akhir, insya Allah tidak ada masalah. Karena kalau sudah ada SK-kan, otomatis mengesahkan bukan daerah, pertama kan SK-kan BKN. BKN akan mengesahkan kalau sudah ada rekomendasi dari Kementerian Keuangan. Intinya di situ kalau Kementerian Keuangan tidak punya duit, ya lor-lor dulu kan itu. Jadi BKN sudah menetapkan itu sudah anggaran sudah ke KPKP, sehingga tidak akan dikhawatirkan lagi sepanjang itu prosesnya sudah. Mungkin itu Bu ya. Terima kasih. Gimana Ibu Puji? Sudah. Insya Allah. Oke. Kembali saya buka lagi pertanyaan. Ada? Masih ada? Masih ada? Masih ada? Perempuan lagi atau laki-laki? Ibu lagi. Baru satu ya? Oke, silakan Ibu. Ya. Kalau bisa, tema kita di Rakorda dalam Kepres PNS jangan dialihkan lagi. Wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Pertama-tama yang mau saya sampaikan adalah tentang Kepres PNS yang memotivasi kami, terutama saya itu dicaci dan diremehkan oleh K2. Katanya tidak mungkin 35+ mendapatkan Kepres PNS, apalagi
PAI tidak dihiraukan atau tidak mendapat kuota. Saya nitip suara sama Bapak-bapak memohon ke atas, meminta kebijakan untuk guru agama dikembalikan lagi ke dinas. Karena saya sudah dikatakan guru agama di dinas itu TKW. Sakit Pak, saya bukan TKW, 14 tahun saya ngajar. TKW honornya banyak, saya hanya 300.000. Terus saya bilang sama ketua PGRI, Pak, kok saya ini TKW, itu saya nggak diakui dinas. Kenapa? Katanya gini, dulu PAI itu di dinas, tapi semenjak ada sertifikasi guru agama diminta di Kemenang. Ada apa ini? Saya ini anak tiri. Saya minta pada Pak Bambang untuk menyuarakan kembalikan yang di dinas, biar di dinas pakai Dapodi, tidak usah. Saya bingung Pak, saya data saya ada di Dapodi, ada di Siaga Pendis, ada di Simpatika, semuanya ada. Tapi apa? Saya TKW, gitu Pak. Saya pengen kepres. Masa nanti kita dapat kepres PNS di belakang ini hanya yang di dinas, terus kita yang di Kemenang bagaimana? Saya padahal di dinas 14 tahun. Itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dapat pres kan. Menurut saya adalah memindah kira-kira yang terkatut perjuangan kita. Kenapa demikian? Pada tahun 2005 kemarin, 2013 ya, itu pengangkatan ada yang di atas 35 tahun, bahkan ada yang umur 48. Jadi ibu tidak usah pesimis, justru mereka tuh memacu kita untuk semakin semangat gitu, semakin dapat progres. Tahun 2013 proses K2 terakhir kan itu adalah angkatan usianya ada yang sampai hampir pensiun. Karena kami mengetahui kenapa hampir pensiun, ada kasus guru diangkat CPNS umurnya udah hampir pensiun. Setelah PNS dia pensiun, tapi pensiunnya tidak dapat pensiun waktu pensiun karena umurnya masa kerja kurang dari 5 tahun. Itu ada progresnya di situ. Sehingga saya tahu bahwa pada tahun 2012 dulu bahwa pengangkatan adalah di atas 35 tahun. Jadi ibu tidak usah sini. Dialah orang mereka silakan, tapi yang penting semangat jiwa kita tetap. Justru itu menjadi peran kita. Bagaimana kita lebih semangat lagi dalam perjuangan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dengan dikembalikan ke dinas. Memang ini ada dilematis. Sekarang itu yang penting bagaimana diangkat dulu kan. Nanti kalau kembali ke dinas lagi, yang angkat dinas nanti dari itu PPG lagi. Kendalanya apa? Setiap kebijakan ada risiko. Ini yang terjadi guru agama yang sudah mengajukan pada kami, dia dulu diangkat oleh Pemda, guru PAI, sampai sekarang tidak bisa PPG. Padahal mereka kalau tidak PPG, mereka dapat sertifikasi. Karena diangkat oleh Pemda, Kemenang tidak menganggarkan PPG-nya. Sehingga sampai sekarang mereka sudah PNS tapi tidak dapat tunjangan. Ini dilematis. Makanya ini akan kami kasih dulu. Kalau menguntungkan masuk dinas ya kita semangatkan, tapi kalau tidak nanti gimana kan? Kami akan kaji dulu karena ini masih pengaduan dari PAI sudah kami kasih. Kalau
memenuhi syarat kami tidak lanjuti, insya Allah kami tidak lanjuti dengan menghadirkan kementerian selama bisa menghubungkan persoalan yang ada. Itu yang terjadi. Jadi memang kalau secara cepat pokoknya enak di dinas itu, nanti kalau sudah dapat di dinas diangkat tertutup lagi. Itu yang terjadi ya. Kami mau baca nanti akan kami kaji supaya nanti ini tidak diberikan apa yang habis. Mungkin itu Bu ya. Yang masih ada lagi tadi yang dikatakan. Saya rasa sudah 2 pertanyaan tadi Bu ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangannya untuk Pak Oman. Tapi tepat pukul 22 Bapak. Terima kasih. Oke. Apa namanya? Mungkin masih banyak undang-undang yang akan kita sampaikan. Satu lagi itu Bapak tawar-menawar ini. Mungkin ini aja loh, kalau memang ada pertanyaan bisa melalui tertulis saja. Oke. Nanti akan kita jelaskan juga. Bapak? Ya 1 menit aja Mas ya. Maju aja Mas cepet. Masnya masih muda ini ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Bambang Sutrisno yang telah menyempatkan waktu pada hari ini untuk hadir. Perkenalkan kami dari perwakilan dari Kabupaten Pemalang ingin menitipkan kepada Bapak sehubungan dengan tes Pak, bahwa guru itu harus dites. Itu sudah tercantum dalam undang-undang ya Pak ya. Misalkan yang dikehendaki pemerintah itu kan tesnya tes secara tertulis, padahal guru itu sudah dites. Guru sudah dites mulai dari tes loyalitas, tes kesetiaan terhadap negara, itu Pak, dan masih banyak yang lain. Bahkan sampai menetes tesnya itu meneteskan air mata karena sudah mengerti sampai 15 tahun nanti. Itu tidak pernah dilakukan dari baik, itu titipan saya nanti Bapak sampaikan kepada pemerintah. Intinya guru kan tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Yuranto Tridiaji bahwa guru ini bukan pencari kerja Pak, guru itu sudah bekerja. Dan di sini guru itu cuma meminta keadilan karena sudah sekian lama mengabdi, mengajar, itu hanya digaji kurang lebih ada yang 150, ada yang 300, seperti itu hanya meminta keadilan untuk merdeka pada saat ini berjuang. Jadi misalkan guru kok sampai dites lagi, berarti kita disamakan seperti seorang siswa Pak. Ibaratnya itu seperti itu, atau mungkin kita disamakan seperti mencari kerja, padahal guru itu sudah bekerja. Nah itu, misalkan bahwa guru harus dites, harus mau seperti itu, guru sudah ini seperti itu, berarti sudah tadi dites kesetiaan, dites loyalitas, semuanya Pak seperti itu. Iya, itu Pak, cuma nanti tolong disampaikan ke mungkin ke kementerian atau mungkin ketika Bapak seperti itu. Tidak saja bahwa guru itu sudah dites seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Judulnya tanpa tes ya. P3K mau? P3K tanpa tes mau? Kalau bukan PNS-nya yang tanpa tesnya. Bapak, satu permohonan mungkin kesimpulan yang dari pertemuan malam hari ini, bahwa kita semua keluarga di sini ketika HMK 3015 hanya satu, Kepres PNS tetap akan kami perjuangkan sampai titik darah penghabisan Bapak. Sekarang apapun yang akan kita lanjutkan di sini akan kita tuntas di sini. Apapun itu kami mohon kepada Bapak Bambang Sutrisno selaku Ketua Komite 3 DPD RI, kami mohon apapun nanti yang kita perjuangkan, langkah-langkah yang kita perjuangkan di sini nanti, kami mohon kepada Bapak bisa mengawal kami sampai selesai. Begitu Bapak. Oke? Oke. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan kembali. Kalau hasilnya kesimpulannya oke. Saya rasa ini
yang tidak bisa. Ini adalah keputusan politik. Saya rasa kami akan mendukung sepenuhnya, artinya akan ikut mengawal semampu kami. Tentunya ini adalah perlu ada sinergi supaya nanti kita bisa mewujudkan itu. Karena ini adalah merupakan bagian perjuangan tahap demi tahap. Saya rasa sudah disampaikan, apalagi sudah sampai ke staf kepresidenan. Ini sudah tinggal masuk selangkah lagi kan. Nah, ini kami akan ikut mengawal atas perjuangan ini, mudah-mudahan, dan kita harus optimis ini harus sampai dapatkan, jangan sampai kendor lagi. Artinya perjuangan dulu sudah panjang, setelah mau keluar Perpres, ternyata yang awal sampai ujung itu diberikan sama Presdes. Dan diberikan waktu itu ada yang awal sampai ujung. Sehingga nah ini kadang-kadang momen aja, kadang-kadang yang sifatnya kita bisa memanfaatkan, mau tidak. Untuk itu manfaatkan momen-momen yang tepat agar ini bisa mewujudkan suatu cita-cita bersama. Insya Allah kami akan selalu kawal, ikuti terus, dan mendukung agar yang pertama masalah pendidikan ini semakin baik, di latar belakangi dengan status dan kesejahteraan guru yang jelas. Yang jelas. Kenapa? Di sini adalah guru adalah merupakan kontra dari pendidikan, dan guru ini adalah merupakan modal kita. Terbukti masa pandemi ini terasa sekali bahwa guru tidak tergantikan. Ini adalah kita wujudkan. Semakin munculkan potensi kita, insya Allah nanti kita bisa. Ini yang mungkin itu dari kami. Terima kasih Bu atas waktunya, dan mohon maaf kalau dalam pertemuan ini ada yang kurang bisa memuaskan Bapak sekalian, karena kami di sini ya sebatas kemampuan yang saya tahu yang saya sampaikan dan kemampuan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman luar biasa. Malam ini luar biasa, semangat semakin malam semakin panas, sama dengan bajunya. Kami mengatakan kami merah, makanya kami berani. Katanya semua merah, Pak. Kami merah, makanya kami berani. Intinya apa yang Bapak sampaikan hari ini kepada teman-teman, terus juga semoga mereka tadi ingin menjadi panas kembali. Dan ini juga semangat yang harus dijaga oleh teman-teman sekalian. Jadi semangat Kepres juga tetap harus dijaga. Berjuang jangan separuh-separuh, tapi sampai ke ujung. Tapi apa yang ada di depan mata harus juga dipersiapkan sambil menunggu regulasi yang ada. Pesan Pak Maman seperti itu. Tapi kalau saya Kepres PNS, yes, saya. Ya, yang di depan mata harus dihadapi, dipersiapkan, jangan sampai lalai. Itu mungkin yang lebih bijaksana seperti itu. Ini juga tadi karena temanya dari teman-teman itu sebenarnya penyampaian hasil audiensi KS kepada teman-teman selaku beliau adalah perwakilan dari BPD
Terima kasih Bu. Jadi informasinya semakin jelas. Mohon dengan yang pertama tadi yang perlu saya garis bawahi adalah masalah DIP. Ini adalah artinya apa? Sudah ada peluang daftar inventarisasi masalah. Tolong dari ITKKNM ini segera membuat, dan terus terang aja yang membuat ini ada ahlinya. Tidak ada ahlinya. Artinya gini, tim itu kan daftar pekerjaan masalah adalah untuk membuat bahasa hukum dalam pasal-pasal dalam kepres itu. Tolong ini betul-betul koordinasi supaya diwujudkan, apalagi Ibu sudah diberikan kesempatan untuk komunikasi dengan deputi dan deputi hukum. Ini adalah peluang, artinya tinggal, makanya ini sudah menurut saya kok sudah mulai ada titik terang. Harus serius gitu loh. Panggil atau undang ahlinya. Dan ini biasanya kan dari perguruan tinggi ataupun dari orang yang biasa bikin perda atau undang-undang. Lalu Ariel punya seperti apa, nanti ada daftar garis masalah ini kan bunyinya ini terbagi dan sebagainya, nanti itu yang disodorkan pada individu pendidikan dan sehingga kita ada kesana juga punya draft itu loh, draft seperti ini. Nanti diskusinya udah muncul, jangan sampai kita ngadep masih ini dan jangan kita ada lagi itu loh draft dari tim ini, sehingga masalahnya sudah semakin mengerucut. Kita tinggal koreksi redaksional atau mungkin arti dan sebagainya itu di situ. Jadi kita mau dipersiapkan dengan matang, siapkan tim dulu, baru kita komunikasi dengan deputi itu. Insya Allah ini sudah mulai ada anu nanti kalau udah. Apalagi kita ada peluang dari Pak KSP, artinya bisa komunikasi. Komunikasi jangan komunikasi komisi ini waktu tim saya seperti ini. Nanti tinggal dikoreksi di sana, yang benar-benar bisa sambil didorong dari unsur yang lain. Mungkin itu masukan kami yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah luar biasa sekali. Bulan sudah cukup. Sebentar Mbak Yuni, saya belum sempat berterima kasih kepada Bapak dan mohon maaf Pak kalau misalnya dalam pertemuan ini ada masalah-masalah baik dari teman-teman anggota kabupaten ya, ataupun dari panitia dari saya. Terima kasih atas kamunya, jangan bosan-bosan membimbing kami. Semoga Pak Bapak selalu senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa memperjuangkan kaum-kaum yang lemah ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas waktunya. Foto bersama dulu. Oke. Ini mejanya diangkut dong Bapak. Diturunkan. Oh di bawah aja. Tetap di atas sama yang di atas. Pak Taryango mejanya dipindah aja. Biar nanti di atas bisa ditepati, di bawah juga. Tapi mohon